dua gua sur, tapi kalau ini guanya gua Hiro. Sebelah kanan kita bentuknya semacam punggung unta. Banyak orang yang banyak yang daripada jemaah yang naik itu. Sebelah kanan kita gunung yang paling tinggi. Kalau mau difoto boleh ya Bapak Ibu. Kita tidak turun di pelan-pelan, akan diparkir di depan. Jadi warna putih hitam itu yang kecil itu manusia, jemaah yang naik ke atas. Jadi lokasi tepatnya posisinya itu guanya berada di puncaknya sebelah kanan ya. Ini sudah sejajar ini. Sebelah kanan kita sejajar dengan Gunung Nur. Jadi di atas itu di puncaknya itu ada semacam gua kecil. Kalau sholat itu cukup cuma 2 orang atau 3 orang, tidak terlalu besar guanya. Kalau kita mau masuk ke dalam guanya, maka harus melewati 2 batu besar yang berdempetan. Jadi tidak mudah untuk masuk ke dalam gua itu sebelah kanan kita. Jadi cukup susah untuk masuk ke dalam gua itu. Bahkan ada banyak peristiwa yang terjadi di situ ketika mau masuk ke dalam gua, karena melalui dempetan batu besar. Kadang-kadang Bapak Ibu rahmatullah, orang yang besar pun kalau menurut pikiran secara akal dia itu tidak bisa melewati 2 batu ini. Tapi dengan kuasa Allah SWT bisa melalui, yaitu melewati batu tersebut. Ada juga orang yang orangnya tidak terlalu besar, yang tidak terlalu gemuk, tapi tidak bisa masuk ke dalam gua. Intinya apa? Itu tergantung dari sebuah amal. Jadi kalau kita Bapak Ibu rahmatullah untuk masuk ke dalam gua ini. Jadi sebelah kanan ini menjadi tempat peristiwa ketika Rasulullah menerima wahyu. Masa itu Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Ketika pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW selalu melakukan yaitu ibadah, yaitu bertahanun, mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, menyendiri, yaitu ke mengasihkan diri dari rumahnya ke naik ke Jabal Nur, yaitu di Gua Hiro. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Masa itu istrinya Siti Khadijah. Jadi Bapak Ibu yang terhormat Allah, kalau kita bayangkan, kita ukur jarak jauh daripada perjalanannya, kita bisa memandang ke depan. Memandang ke depan itu adalah depan hotel Tower Zambo yang itu adalah Masjidil Haram. Sedangkan rumahnya daripada sampingnya yaitu Bukit Marwah. Jadi dari sana ke sini ke Jabal Nur sebelah kanan kita belakang itu. Jadi Bapak Ibu yang terhormat Allah, dengan berjalan kaki dan membawa kebutuhan. Jadi selama hari ada berada di Gua Hiro, yaitu di Jabal Nur. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat Jibril itu membawa wahyu, perintah daripada Allah SWT untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Wahyu ini berbunyi, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah setelah berhadapan dengan Rasulullah, mendekat kepada Rasulullah, berkatalah malaikat Jibril, Iqra. Jadi bacalah kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, Iqra, bacalah kata malaikat Jibril. Rasulullah menjawabnya, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah. Bahkan masa itu sambil memeluk Rasulullah dengan erat. Kemudian Rasulullah malaikat Jibril berkata lagi, Iqra, bacalah. Tapi Rasulullah tetap menjawabnya, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dengan peristiwa kejadian ini, maka Rasulullah SAW turun dari Jabal Nur, pulang ke rumahnya. Karena masa itu Siti Khadijah, maka berkatalah kepada istrinya, yaitu selimutilah aku, kata Rasulullah. Kemudian dengan rasa takut kemudian yang dialami waktu di Jabal Nur, yaitu di Gua Hiro, Siti Khadijah menyelimuti Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah Siti Khadijah mendengar yaitu cerita daripada kejadian yang dialami oleh Rasulullah. Kemudian Siti Khadijah langsung bergegas, mau alat ini